Junaidi ini siapa nih, Mbak? Ini kepala perpusnya, Prof. Oh, ada apa kabarnya di sana? Maaf untuk sekarang berhalangan hadir. Oke, Nah, di oke. sini kita untuk sirkulasi kita biasa pakai ini, Prof. Di situ kita tinggal apa memasukkan ID anggota. Oke, coba contohkan, Mbak. Nah, misalkan ini. Nah, di situ nanti saat peminjaman di sini kita masukkan barcode bukunya. Oke, Nanti diklik di sini peminjaman itu sudah ada. Secara otomatis buku yang dipinjam itu sudah masuk di situ, Prof. oke, Setelah semuanya kan kita maksimal peminjaman buku ada 3. Nanti kalau sudah selesai, kita selesai transaksi, oke, nanti sudah otomatis di situ terekam. oke. Kalau untuk pengembalian, kita cukup memakai ini, pengembalian plat, itu cukup barcode di sini, diketik di sini, langsung diklik kembali, itu sudah otomatis data buku yang dipinjam sudah dikembalikan. Oke. Gitu, Prof. Ini ada berapa anggota perpustakaan di sini, Mbak? Di sini keseluruhan anggota ini ada yang terdaftar, ini ada 1021 Oh, anggota yang aktif ini. Yang ya. termasuk ini yang 1000 ini yang sudah alumni tapi belum sempat kita del. Belum sempat atau banyak banyak apa punya belum kembalikan. Sudah dikembalikan, cuman kita belum sempat ngedel. Wah, ini ada yang paling aktif ya. Ini putra mahasiswa ya. Iya, Kalau aktif semua. untuk anggota dosen dan apa? Itu yang anggota kadaluarsa, kita itu biasanya kan setiap tahun sekali ada daftar ulang. Kita harus memperbarui anggota Oh, ya. keanggotaan. Jadi di Oke. situ ada yang belum untuk saat ini memang ada banyak sekali eh, apa itu mahasiswa yang belum mengaktifkan gitu, Prof. Oke, oke, baik. Ini kan putra mahasiswa ya. Iya. Untuk dosennya ada enggak? Biasanya kita pakai ini, Prof. Masih manual. Oh, manual ya. Iya, Oh, dosennya tidak pernah perpustakaan kali ya. banyak, Prof. Banyak yang ke perpustakaan, cuman kita pakai manual. Iya, Ah, cuman ditulis. oke, ada nggak contohnya manual itu? Mana contoh manualnya? Aduh, Kenapa dosennya tidak ikut by elektronik? Elektronik ini kenapa? Jadi pertanyaannya dia. ya kemarin ini belum lama kita kita pakai convert ke Slim. Dulunya kita pakai Senayan, jadi belum sempat kita perbarui. Bagaimana Mbak Ernani ulangi tadi dengan tadi gimana? Sebelumnya kita pakai aplikasi Senayan dan belum online. Terus ini online ini masih belum diperbarui. Oh, jadi Kan belum masih Bali ya? ya masih kita pakai online itu kurang lebih dua tahunan. Hah? Tapi belum sempat belum sempat kita perbarui. Oke. Kalau Jadi mau tahu buku-buku apa saja bisa kelihatan enggak buku-buku apa yang ada di perpustakaan? Buku ada bisa, Prof. oke. Nah, ini kita punya judul buku. Oke. Lanjut, Prof. Oke. Kalau buku saya ada nggak di sana?
Gimana, Prof? Buku saya ada nggak di sana? Coba Buku. ketik nama saya. Ada nggak di sana? Coba saya ketikkan ya, Prof ya. Ya, tulis am. Ya, nggak ada. Oh. Ya, oke. Belum ada, Prof kayaknya. Kita masih belum punya. Padahal buku saya itu buku terkait dengan keagamaan. Belum salah. Tidak apa-apa, ini sekitar ini aja. Apa ini? Iya, salah. Saya itu beda. Belum punya, Prof kita. Baik, tapi Mbak Erna bisa nggak dilihat grafik ya, grafik pengunjung per bulan berapa, per minggu berapa? Kita mohon maaf untuk grafiknya. Grafik pengunjung kita ada kendala, Prof. Kendalanya apa? Ya, kemarin di sistemnya kita itu tidak bisa buka, ada error. Jadi kita tidak bisa itu buka apa? Masih manual juga. Untuk ya. Iya. Harusnya kan bisa, harus ada kan? Iya biasanya ada. Cuman coba tadi di keanggotaan tadi kan ada grafik itu buka keanggotaan tadi, Pak. Di keanggotaan tadi. Nah, ya. Nah, itu kan coba. Ini masih keseluruhan. Kita belum bisa ini anggota kayak tiap prodinya kita belum bisa menyendirikan belum bisa memisahkan antara prodi PAI, PGMI itu belum. Jadi keseluruhan anggota gitu aja, Prof. Anggota perpus gitu aja. Ya, kan biasa kan per minggu ada ya. Per minggu itu berapa yang mengunjungi perpustakaan, ya, per bulannya kan biasanya ada. Biasanya per hari ada, Prof. Ya, per hari. Iya. Nah, cuman kita ada itu tadi, ada kendala sistem. Belum dibenahi. Baik. Terima kasih Mbak Erna ya. Ya, sama-sama, Prof. Ini kalau kita melihat pinjam buku dari luar kampus bisa enggak? Kalau di luar kampus kita bisa, cuman kita harus ini kalau pinjem belum bisa, tapi cuman bisa lewat katalognya yang online, Prof. Ya, untuk mengetahui katalognya bisa dari luar. Iya, bisa. Kita biasanya pakai itu, Prof, pakai Perpusnas itu. Kita ya larinya ke sini, ke Insuri ini. Itu kan yang Perpusnas kan secara nasional ya. Iya. Nah, sekarang kita ingin melihat buku-buku yang ada di Insuri ini. Bisa dilihat dari luar. Bisa langsung jenengan online dari situ, bisa langsung, Prof. Nah, gimana caranya? Apa yang perlu diketik? Alamat web yang ada di situ lib.insuri.ac.id itu, Prof. Coba. Terus klik perpustakaan gitu. Iya, nanti otomatis katalog di situ terbuka. Oke, tapi memerlukan password, username enggak? Tidak. Khusus password sama username itu khusus pengguna. Maksudnya khusus staff, khusus karyawan yang punya tanggung jawab di sistem tersebut. Oke. Ada berapa teman Mbak Erna di perpustakaan? Ada berapa temannya? Ada 4. 4 stafnya. Itu yang Insuri yang pusat ya? Iya, Prof.
setiap fakultas ada juga perpustakaan enggak? Iya, ada. Ada ya. Iya, Prof. Mbak Erna masuk ke Insuri ini, mohon maaf, aslinya mana ini Mbak Erna? Saya asli Ponorogo. Oh, asli Ponorogo ya. Ya. Ada hubungan keluarga dengan Pak Rektor atau dengan pimpinan di Insuri? Tidak ada, Prof. Tidak ada ya? Tidak ada. Saya masuk di sini secara mandiri. Tahun Melamar berapa? tahun 2016. 2016 ya? Iya. Oh, oke. Melalui lamaran kerja atau Ya, memang ada lamaran peluang? kerja. Belum ada pengumuman penerimaan pustakawan? Iya, Prof. Kemarin ada pengumuman lowongan pustakawan. Saya coba melamar. Ketika Mbak Erna ke sana, apakah ada lowongan atau Mbak Erna ngajukan lamarannya? Alhamdulillah kebetulan ada lowongan yang dibuka. Oh, oke, dari saya cukup, Prof. Prof. Darwis, kali Prof. Darwis. Yang lain boleh. Oke, ya. Staf lain boleh. Oke. Prof. Angkasa ada Prof sebelum kalau Halo Prof. Kalau ya teknik yang lain. ya. Siapa yang belum? Masih banyak ya? Masih banyak. Mbak Syariah tadi ya? Syariah apa ini nanti? Teknik apa ini? Fitri. Pak Fitri. Mbak Fitri. Mic-nya Ya, Prof. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pak Fitri bekerja di mana ini? Di fakultas apa? Di prodi apa? Atau di rektorat atau di mana? Oh, kalau saya, Prof, posisi saya di sini sebagai TU Fakultas Syariah. Oke. Sudah berapa lama bergabung dengan Insuri? Saya di sini masih baru sekitar 6 bulan. Oh, 6 bulan. Yeah. Masih ada hubungan kekerabatan dengan Pak Rektor apa enggak? Tidak ada. Oh, tidak ada. Dulu ada pengumuman apa di mana kok apa bisa daftar di situ atau pokoknya masukin lamaran gitu apa berdasarkan pengumuman, Mbak? Waktu itu ada lowongan dan saya mengajukan untuk membuat lamaran. Saya kirimkan ke sini. Oke. Itu lamarannya via apa, Mbak? Web atau dari koran atau radio apa hanya dengar-dengar gitu? Waktu itu via web dan di sosmed juga ada. Makanya saya juga langsung saya ajukan ke sini. Oke. Mengajukannya by email atau stop map gitu ya? Stop map. Oh, stop map. Yeah. Bukan pakai email ya? Bukan. Lalu dulu alumni mana? Saya alumni Muhammadiyah Jogja, UMY. Oh, MBA Muhammadiyah Jogja ya. Ya, temannya Prof. Mukti Fajar ya. Hukum itu, Fakultas Hukum ya. Oh iya, ya sekarang jadi anggota KY, ketua KY. Ya, oke. Ya. Pernah sama-sama juga, Prof. Oh iya, Prof. Ya, sekarang jadi ketua KY, Prof. Ininya apa? Motivasinya gitu ya, bekerja di situ apa hanya apa motivasinya apa, Mbak Fitri? Ya, untuk motivasi saya juga yang pertama saya ingin mendapat pengalaman. Yang paling utamanya saya kan sebagai fresh graduate gitu. Jadi yang utamakan saya mencari pengalaman, ditambah lagi mungkin saya untuk pengabdian gitu, seperti itu. Memang rumahnya aslinya dari Ponorogo? Iya, saya juga Ponorogo juga. Nanti calon suaminya dari Ponorogo juga apa sudah suami? Bisa dari Mojokerto juga bisa. Ya, sekarang sekolah lagi apa tidak? Rencana ada untuk melanjutkan, cuman ya masih menunggu waktu yang ya kita sesuaikan nanti. Ingin tetap jadi teknik atau ingin jadi dosen?
Ya, kita lihat nanti. Loh, kita lihat nanti. Ini disaksikan oleh Pak Rektor itu loh. Ya. Nah, sekarang gini. Itu jawabannya, Prof. Itu menjanjikan dan mengambangkan itu. Iya. Kita lihat nanti. Nanti. Kalau seleranya bagus, apa-apa ya. Nanti gitu ya. Oke. Kemudian untuk jenjang karir ya Mbak ya. Kan sudah berapa lama kan sudah tahu peta jalan karirnya ya. Untuk teknik itu jenjangnya apa saja. Sekarang jadi di TU ya. Setelah TU kalau dipromosikan naiknya jadi apa, Mbak? Ya, kalau harapan saya ya bisa sih seperti dosen, itu cuma harapan saya. Tapi untuk nantinya seperti apa, saya belum tahu. Enggak, maksudnya kalau menekuni kan kalau dosen sudah jelas ya jenjangnya ada jabatan fungsional, ada jabatan di struktural. Nah, kalau di teknik itu dari TU nanti kalau berprestasi naik jadi apa, tahu nggak? Lalu puncak karirnya apa, tahu nggak, Pak? Mungkin setahu saya itu bagi kepala bagian ataupun kepala bagian administrasi mungkin ya. Itu di rektor ya, di universitas ya. Iya. Itu yang jabatan paling tinggi yang bukan dosen ya, Mbak ya. Iya. Nah, sekarang gini, ada kemungkinan nggak Mbak Fitri itu dipindah ke tempat lain, di fakultas lain itu? Bisa mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Sangat mungkin ya. Dari teman-temannya ada yang sudah begitu, dirotasi gitu. Iya. Nah, oke. Adakah sanksi bagi mereka yang melakukan suatu pelanggaran ketika kerja, ada apa enggak? Kalau setahu saya selama di sini itu belum ada, tapi untuk aturannya seperti apa saya juga belum tahu, tapi kelihatannya itu sanksi itu pasti ada. Ya jangan kelihatannya, kan jadi nanti hitam putihnya saya melanggar apa, ya, oh ini nggak boleh. Otomatis lah kalau ada tindakan pelanggaran, otomatis kan juga ada sanksinya seperti itu. Maksudnya apa? Ada kode etik untuk tendik gitu ya? Ada aturan atau ada kode etik? Ya ada. Di antaranya apa? Tahu nggak? Yang tidak boleh. Misalnya gini, kan ada misalnya terlambat berturut-turut 7 hari, maka mendapatkan surat peringatan gitu. Ya mungkin ini ya kita untuk kode etik itu udah ada aturan. Salah satunya untuk kehadiran, kemudian jam kerja seperti itu harus sesuai dengan aturan. Sekarang jam kerjanya mulai jam berapa, Pak? Untuk jam kerja jam 1 sampai jam 13 sampai jam 17.30. Oh, sore ya? Yeah. Bukan jam 7 ya? Berarti jam 7 bisa dipergunakan untuk aktivitas yang lain ya? Yeah. Itu berlaku untuk seluruhnya ya? Tidak sih, untuk fakultas itu jam kegiatannya itu dari jam 1 sampai jam. Oh, berarti ini kelasnya kelas siang ya? Bukan jam 8 pagi ya? Kalau pagi siapa yang gunakan, Mbak? Kalau pagi itu hanya fakultas tarbiyah, kan mungkin karena fakultas tarbiyah itu mahasiswanya tuh paling banyak gitu, jadinya tuh jam kerjanya itu dari pagi nyampe sore. Sip-sipan gitu ya? Nggih. Gantian pakai gedungnya? Tidak. Kalau di tarbiyah berarti honornya lebih 2 kali dong ya dengan yang di tempatnya Mbak Fitri ya, karena kan jam kerjanya mulai jam 7, jam 8. Kalau untuk honorarium saya tidak tahu, Prof. Betul. Sekarang gini ya, Pak ya, ada nggak aturan pakai seragamnya apa gitu, Senin Selasa apa? Ada. Yeah. Ya. Ada nggak apa pemberian dari Pak Rektor atau universitas? Oh ini batik, pakai batik ini gitu? Ada ya. Yeah. Mau Lebaran juga ada THR ya? Kelihatannya ada. Oh kelihatannya ada. Mudah-mudahan ya, Pak ya.
Jadi bisa berlebaran ya, jangan hanya walaupun nanti salamannya daring dengan Pak Rektor ya tetap pakai baju baru lah. Pak Rektor ngasih baju yang baru pada. Nah, kemudian begini, adakah rapat-rapat yang dilakukan oleh dekan atau siapa yang biasa memimpin rapat di kalangan tendik? Untuk kalangan tendik itu biasanya kepala bagian, Prof. Kepala bagian itu biasanya kalau ada rapat atau apa itu biasanya memberikan pengumuman via WA. Nanti jam berapa di mananya itu biasanya lewat WA itu. WA apa itu? WA pribadi-pribadi atau? Ada WA grupnya dan WA ada japrinya juga. WA grup fakultas gitu maksudnya ya, maksudnya Prof. Terus mungkin WA grup yang dibuat oleh fakultas ya. Ya. Lalu mohon maaf kalau untuk salary gitulah ya. Sudah mencukupi atau diharapkan masih bisa bertambah itu? Kalau salary, kalau kita lihat dari jam kerja, itu menurut saya udah sesuai dengan UMR. Ditambah Pak Rektor kalau begitu. Iya, enggak Pak, belum selesai saya menjelaskannya sih. Itu kan saya menjawabnya berdasarkan jam kerja kan. Itu udah cukup, cuman ya namanya manusia Pak Rektor bilang alhamdulillah ini. Diperpanjang ini, dipromosikan habis ini. Tapi tidak naik-naik lagi, Prof. Sudah cukup. Bukan nggak cukup, cuman dilihat dari jam kerjanya itu sudah cukup. Cuman ya kita mengharapkan kan bisa, kalau bisa lebih kenapa tidak kayak gitu. Kalau sekarang Mbak Fitri kan bekerja di bagian TU. Setelah ini harapannya kepengen di mana misalnya? Bagian apa yang diinginkan itu misalnya? Ada kalau saat ini mungkin saya perlu melanjutkan biar bisa jadi dosen gitu yang saya. Oh iya, sudah ketemu jawabannya ini dari kepengen jadi dosen ya. Iyalah. Sudah lama mau bilang begitu, Prof. Ya. Ini mumpung ada pertanyaan ini. Cukup Prof. Darwis sama Prof. Rizan. Silakan Prof. Darwis mau menjawab. Mbak Fitri, sekitar berapa mahasiswanya di sana? Kalau untuk fakultas syariah itu kan ada 2 prodi, ada hukum ekonomi syariah itu sekitar 100-an lah lebih. Kalau untuk hukum ekonomi syariah itu sekitar 15-an. Berarti sekitar 100-an lebih, enggak sampai 200 ya? Enggak sampai. Totalnya ada berapa tendiknya di situ di Fakultas Syariah? Kalau Fakultas Syariah itu hanya 1. Saya sendiri. Hanya 1. Nggih. Melayani 150-an. Nggih. 115-an. Paling ya sekitar enggak sampai 550 lah, Prof. Enggak sampai 150. Nggih. 120-an lah gitu ya. Nggih. Itu cukup melayani 1 orang? Iya, dimaksimalkan aja, Prof. Maksudnya dimaksimalkan gimana? Iya. Terbuka aja mumpung ada Pak Rektor nih. Sama-sama. Siapa yang melayani 100 orang dari jam 1 sampai jam berapa tadi? 5:30. 5:30. Yeah. Itu melayani 1 orang, mana lagi dosennya? Ada dosen berapa orang? Hanya Fitri seorang diri. Cukup enggak? Pak Rektor senyum-senyum aja Pak Rektor. Ya, saya rasa perlu ya ditambah biar saya ada temannya juga di fakultas gitu. Tapi untuk saat ini kan ya hanya saya sendiri, jadi kalau bisa dimaksimalkan ya sudah kayak gitu. Maksud saya, secara berdasarkan pengalaman empirisnya, agak kewalahan dalam 1 hari bekerja itu dengan melayani sekian jumlah mahasiswa dan juga mungkin kebutuhan-kebutuhan dosen dan lain-lain sebagainya. Kan biasanya itu bukan hanya kegiatan akademik, jadi kadang-kadang juga ada kegiatan-kegiatan non-akademik. Ya. Kemudian hanya di-handle oleh seorang Fitri. Nah, faktanya itu gimana? Kewalahan tidak? Ya, faktanya ya
kewalahan sih. Kewalahan. Cuman nggih, ya gimana kalau Nggak, ada yang nggak cuma usah, saya sendiri gitu. nggak usah takut-takut. Ini kan kita bicara tentang bagaimana insuri lebih baik ke depan, ya. Karena kalau apa namanya tekniknya tidak memadai, berarti juga itu kan yang lain-lainnya juga bisa jadi juga tidak bisa berjalan dengan baik. Ya, ya gitu ya. Kemudian saya ke Mbak Dila ya, staf administrasi. Mbak Dila, Mbak Dila mendengar, bisa mendengar kami? Ya, Mbak Dila, dibuka dulu mute-nya, di-on-kan dulu mute-nya. Diaktifkan mic-nya Mbak Dila. Oke. Bisa, sudah bisa mendengar kami, Mbak Dila? Halo. Ya, sudah bisa mendengar kami? Sudah bisa mendengar kami, Mbak Dila? Halo? Ya, halo. Ya, iya toh. Sudah bisa mendengar kami, sudah? Sudah. Oke. Staf administrasi itu maksudnya apa? Administrasi di mana? Di rektorat. Oh, direktorat. Oh, ini tingkat rektorat ya. Jadi Ya. seluruh administrasi atau administrasi keuangan atau akademik atau apa ini? Personalia? Keuangan mahasiswa. Keuangan. Jadi keuangan ya. Ya. Tahun berapa masuknya Mbak Dila di Insuri? 2019. Oh, baru 1 tahun lebih ya. Ya, 1 tahun lebih. Kalau Mbak Fitri tadi baru 6 bulan. Mbak Dila baru 1 tahun lebih. Ada berapa orang yang bersamaan masuk, Mbak Dila? Waktu itu ada perekrutan, Pak. Ada perekrutan. Ya. Sekitar berapa orang? 5 orang. 5 orang. 5 orang yang masuk tahun 2019. Saya kalau Mbak Fitri tadi berapa orang, Mbak Fitri? Sekitar berapa orang? Waktu itu 2 orang, Bro. 2 orang, 7 orang. Sudah 7 orang. Loh, kok muda-muda semua ya, Pak Rektor ya? Ini baru ini baru 2 unit ini kita lihat. Mbak Dilanya yang baru 1 tahun lebih ini 5 orang. Terus Mbak Fitrinya yang baru 6 bulan ini 2 orang. Berarti sudah 7 orang dari total stafnya. Mudah-mudah semua ya Pak Rektor memang ya? Atau ada peremajaan pembaruan staf? Sekarang itu karyawan atau cuma 2 yang Mbak Dila? Iya, karena kalau terlalu Mbak Epi yang ditarbiain. Pak Epi. Ya, halo, Bro. Masuk. Tahun 2013. Oh, 2013 lebih lama. Oke.
untuk yayasan, berapa untuk insuri seperti itu. Ini penuhnya untuk Pak. Jadi rekening yayasan itu yang sistemnya ketua yayasan sama rektor, jadi semuanya sama tahu. Nah, uang itu sebagian besar itu untuk kepentingan insuri, sehingga yayasan hanya ketika insuri butuh laporan ke yayasan mengambil uang, lalu apa yang diambil itu lalu dilaporkan setiap bulan. Setiap bulan mengambil berapa, lalu dilaporkan berapa pada yayasan. Ada enggak kebijakannya Pak Rektor bahwa kesepakatan dalam bentuk regulasi bahwa sekian untuk digunakan sebagai kegiatan tridharma dan mungkin juga sebagian oleh yayasan sebagai alokasi dana pengembangan, atau terserah tergantung dari kesepakatan setiap saat? Ada Pak, yang pembagiannya itu kan UKT, jadi SPP di insuri itu UKT, seluruh kegiatan itu sudah masuk pembayaran itu, sehingga sekian persen ini untuk SPP, untuk operasional sekian persen, untuk SDM sekian persen, untuk ujian itu sudah ada semua. Sampai semester 8 mahasiswa itu tidak dikenai pembayaran apa-apa sampai dengan ujian skripsi. Oke. Terima kasih Pak Rektor. Kembali ke Mbak Dila ya. Itu di administrasi keuangannya itu Mbak Dila itu pengklasifikasiannya berdasarkan apa? Misalnya mungkin ada untuk alokasi dana administrasi, gaji dosen atau akademik, penelitian, pengabdian masyarakat, ada seperti itu enggak Mbak Dila? Ada, Pak. Bisa diberikan sedikit gambaran Mbak Dila? Di RAPBI, Pak. Maksudnya RAP apa? Maksudnya gimana? Penjelasannya ada di RAPBI, Pak. Oh, waktu saya Mbak Dila bisa enggak jelaskan secara ringkas ke kami tentang bagaimana administrasinya tadi itu? Tolong Pak Suat di RAPBI-nya bisa diaktualisasikan. RAPBI. Ya oke lah, cukup lah Mbak Dila. Cukup sedikit untuk coba Pak Mas Wildan. Mas Wildan. Di bagian dakwah ya, Fakultas Dakwah ya Mas Wildan ya. Halo. Halo Mas Wildan. Bisa dengar, Wildan? Ayo. Kok orang ini bantu ya? Ya. Apa? Mas Wildan belum terdengar suaranya. Ya, silakan bicara Mas. Bisa mendengar kami Mas Wildan? Sudah bisa. Coba bicara Mas. Halo. Kecil ya, kecil nggak kedengaran. Benar. Halo. Ya, halo Bang. Oke,
Tahun berapa masuk Mas Wildan? Tahun berapa jadi Saya pegawai di masuk situ? Saya masuk di Insuri tahun 2017, Pak. Dekat-dekat ke laptopnya aja, dekat-dekat ke laptopnya biar tahun. Tahun 2017, Bro. Oh, 2017. Masuk tahu Tahun masuk. 2017. Oke. Jam masuknya jam berapa Mas Wildan? Jam masuk kantornya jam berapa? Saya seperti Mbak Fitri tadi, Bro. Jam Ya? 1 siang sampai jam setengah 6 sore. Oh, setengah. Iya. Setahu Mas Wildan yang pakai kampusnya itu dari pagi sampai jam 12. Siapa? Itu yang prodi tarbiyah. Fakultas tarbiyah, maaf. Fakultas Tarbiyah, satu fakultas saja. Iya, yang PAI kalau nggak salah, Bro. Oh, berarti kalau masuk semua tidak cukup ya gitu ya? Bukan begitu, karena kan yang PAI emang ada yang masuk pagi, Bro. Dan ada yang masuk sore. Iya, maksud saya kenapa tidak masuk pagi semua? Ya, karena kan dari pihak kampus mengadakan itu. Iya, pasti pihak kampus. Sore gitu, Bro. Pasti pihak kampus. Ya. Maksudnya, apakah kampus itu tidak tidak cukup untuk menampung semua mahasiswa kalau itu masuk pagi semua sampai sore? Maaf, Bro. Kalau masuk semua, insya Allah cukup, Bro. Saya tak akan Yang bersamaan, Silakan Pak Rektor, silakan. ini bahwa mahasiswa Insuri itu banyak yang sambil kerja. Jadi kenapa kita banyak yang sore atau rata-rata sore? Karena rata-rata mereka pagi kerja. Oh, jadi bukan mahasiswa yang murni ya, Prof Yang ya? murni ada tapi jumlah tidak banyak. Oke. Yang pagi itu memang kelas pagi. Untuk prodi PAI saja itu pun cuma satu kelas. Itu juga pilihan. Jadi ketika kita mendaftar mahasiswa itu ada pilihan kelas pagi atau sore. Itu untuk PAI. Dengan yang lainnya memang kita spesialkan untuk kelas sore. Kelas pagi ada di IAIN. Gitu. Oke, makasih banyak Pak Rektor. Ada sekitar berapa jumlah mahasiswa di situ, Mas Wildan? Di dakwah. Ya, Bro. Ada berapa orang mahasiswa di Fakultas Dakwah? Fakultas Dakwah saat ini sekitar 200-an. 300-an. Berapa tendiknya? Berapa staf di situ? Untuk staf dakwah cuma satu orang, saya sendiri, Bro. Oh, berarti lebih berat lagi dibanding dengan Mbak Fitri tadi ya. Kalau Mbak Fitri sekitar 150, ini 300 seorang diri ya. Oke. Terasa ada kendala nggak melayani 300 plus dosen itu seorang diri, Mas Wildan? Alhamdulillah selama ini aman-aman dan lancar-lancar aja, Bro. Tidak ada tekanan dan semua baik. Aman-aman. Ya. Benar aman. 300 orang loh. Aman, Bro. Oke deh. Oke, cukup Prof. Lisan. Oke, makasih. Baik, terima kasih. Di Insuri ini mungkin Pak Rektor atau siapa ya? Apa masih secara manual ya surat-suratnya? Ya, Prof. Gimana? Ya. Di Insuri atau di dakwah atau di syariah atau di tarbiyah, surat menyuratnya secara manual ya? Tidak. Surat menyurat. Ya, masih manual, Bro. Pakai Manual ya? repot itu. Ya. Tidak menggunakan e-office? Belum, Bro. Belum ya? Oh, manual. Belum. Ya, sekarang ini kan eranya paperless ya, tanpa kertas sekarang ini. Jadi cukup dengan media maya itu bisa aja sekarang. Dan memakai manual itu sudah ketinggalan sekarang. Oke, terima
kasih ya. Barangkali untuk teknik cukup apa ya? Ya, mana? Oh ya, ini mungkin kepada Pak Kabiro ya. Pak Kabiro, tadi kan keuangannya itu kan yayasan ya. Iya. Yayasan, apakah yayasan itu hanya mempunyai satu nomor rekening? Yayasan mau punya nomor rekening satu aja. Satu ya, tidak dua, tidak tiga. Tidak. Yayasannya satu. Di BSM, Bank Syariah Mandiri sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia. Ya, Bank Syariah Indonesia ya. Tidak saya apakah satu rekening atau dua rekening yayasan? Ada rekening khusus untuk insuri, barangkali ada juga rekening khusus untuk amal usaha yayasan. Ya, kalau di BRI juga ada itu insuri. Kalau ada bantuan-bantuan dari provinsi atau Pemkab itu biasanya masuk ke Bank Jatim, maka insuri juga punya rekening di Bank Jatim. Oh, jadi insuri juga ada punya? Insuri punya rekening? Punya. Untuk bantuan-bantuan Bapak itu, khusus rekening khusus, bukan untuk bayaran mahasiswa, bukan. Okay. Tapi kalau ada bantuan-bantuan biasanya lewat itu, kami datang ke itu. Jadi kalau begitu pertimbangnya apa itu? Kenapa tidak pembayaran mahasiswa itu langsung ke bank rekening insuri? Kenapa harus ke yayasan? Karena kebijakan yayasan memang begitu. Karena kalau bank sekali lagi, kalau di Bank Jatim itu khusus untuk bantuan-bantuan, katakan bantuan gedung atau sarprah yang lain, baik dari pemerintah provinsi maupun dari pusat, itu masuknya ke rekening Bank Jatim. Ya, rekening insuri maksudnya ya, bukan yayasan ya? Iya. Ya, tentunya atas persetujuan dari yayasan. Memang kalau ada bantuan memang diharuskan buka rekeningnya di bank pemerintah, Pak. Di bank pemerintah, khususnya Bank Jatim itu. Ya, saya lihat ini Pak Biro. Yayasan itu kan tadi Pak Biro sampaikan satu rekening. Iya. Boleh jadi ada kegiatan-kegiatan yayasan yang juga menghasilkan keuangan. Ya, menghasilkan keuangan dan boleh jadi itu dari berbagai pihak. Ada dari insuri, ya, mungkin ada usaha-usaha kemarin ditampilkan ada apa ya minimarket, box ya. Kayaknya, nah kalau digabung satu rekening, apa tidak membuat apa ya membuat campur aduk ya terkait dengan keuangan itu? Begini ya Pak. Wilayah kami rekening yayasan yang ada kaitannya dengan insuri. Nah, rekening yayasan yang lain, mohon maaf kami tidak tahu. Iya. Itu kan ranah yayasan, bukan ranah kami. Betul, makanya mungkin dugaan saya, mungkin pasti ada rekening lain ya yang tidak. Ya, mungkin lain, mungkin ada, tapi mohon maaf kami tidak tahu. Iya, ada repot nanti kalau semua rekening satu rekening kan repot nanti. Jangan nanti terjadi apa ya perbedaan pandangan pendapat dengan Pak Rektor kan. Tentu ada laporan-laporan apa ya buku rekeningnya kan tentu ada itu. Ada rekening korannya juga tiap bulan dari. Tiap bulan kan? Ya ada. Baik, terima kasih Pak Prof. Darwis, Prof. Angkasa. Di yayasan kami itu ada 2 perguruan tinggi. Akademik analisis farmasi dan makanan. Nah, mereka juga pembayarannya ke PSI dan mereka punya rekening sendiri. Kalau kampusnya Pak Rektor di mana? Kampusnya di satu kampus, satu kota. Masuk pagi enggak Pak Rektor? Masuk pagi ya? Yang Akafarma itu masuk pagi semua. Nah, itu jadi kemungkinan seperti itu juga ya, sampai ada yang masuk siang ya. Jadi ya, memang Akafarma pagi sampai siang. Memang hanya mahasiswa memang tidak lebih dari 100. Karena cuma 2 prodi dan yang 1 prodi itu baru, dan itu pun cuma
Diploma 3 akademik. Itu benar. Oke, Kalau yang jadi akademi tadi keuangannya pembayaran itu ke rekening akademi itu ya, Iya. bukan ke rekening yayasan. Untuk keuangan ya rekening yayasan itu. Oh, ini. Yayasan yang insuri pernah keliru. Jadi kalau ada keliru kan ketahuan, maka misalnya mahasiswa Kaparma keliru bayar insuri tagih, nah, ke sini. Itu juga pernah. Gitu. Ya, jadi kan ada beberapa rekening yayasan ya. Ada Dua dua. Jelas ada dua. yayasan untuk akademi, dan tidak ada yang lain juga. Iya. Mungkin satu itu. Oke. Nah, kali terus Pak Rektor seperti Mbak Fitri ini, Mas Wildan dan yang lainnya itu berarti kerja juga di ini ya? Kerja pagi di perguruan tinggi yang satunya yang di yayasan itu ya? Tidak. Tenaganya dosennya beda-beda. Beda ya, termasuk stafnya ya? Stafnya beda, semua beda karena itu kesehatan. Cuma berarti desain kampusnya kalau kesehatan kan beda dengan yang agama, Prof ya? Ya memang beda, tapi sementara. Berarti ada beberapa gedung yang tidak bisa dipakai oleh insuri. Ya, betul. Yang membangun sendiri dulu. Ini yang bangun insuri, ini yang bangun Kaparma ada sendiri. Ya mungkin nanti kita bisa lihat lah, Prof, mungkin sekilas tentang ini. Ya. Ya, Prof, terima kasih. Kita cukup ya di dalam konteks tekniknya. Barangkali kalau ada mahasiswanya, tidak ada ya. Mahasiswa. Barangkali kita ke mahasiswa. Terakhir mahasiswa. Oke. Pak KPI. Ya. Siapa yang mahasiswanya? Ya, yang lain silakan. Terima kasih Mbak Fitri, Pak Wildan, Mas Asin, Mbak Evi, dan Mbak Prof Lisan. Ya. Apa ada yang kalau misalnya sudah memungkinkan di mereka baca kita punya draft, Prof, mungkin sambil kita wawancara. Ya, boleh. Apa Ya, sudah memungkinkan? Mungkin saja. Ya. Jadi sambil kita akan wawancara dengan mahasiswa, beliau membaca itu. Jadi setelah itu mungkin sudah bisa kita diskusikan. Oke. Pak Suat, nanti sebentar lagi saya mengirim ini ya, berita acara AL ini ya. Nanti Jadi Pak Suat nanti yang dibaca itu yang sebelah kanan saja, Pak Suat ya. Yang dibaca Pak Suat itu yang sebelah kanannya. Nah, yang kolom sebelah kanan. Kalau nanti ada mungkin catatan-catatan ya langsung aja di ini supaya langsung saja diberikan tanda. Baik, Prof. Notulensinya masih jalan ya, Mas Pak Suat ya? Notulensi Pak Tamrin jalan, Prof. Yang kemarin belum dikirim ke saya ya? Saya kirim ke Prof Angkasa. Oh iya. Nah. Prof Angkasa. Bisa dikirim juga ke saya ya? Oh, baik. Saya tidak merasa menerima loh, Pak. sama saya juga menerima. WA. Kalau hanya laporan bahwa notulen masih akan dikirim karena masih masih ditulis dalam Word, ya, itu aja, tapi nggak dikirim ininya. Sudah Pak. Setelah kirim foto itu saya Prof kirimkan. Darwis ya, Mas Suat. Setelah kirim foto itu saya kirimkan. Prof Darwis yang kirimnya Pak Suat ya. Iya, Prof. Siap. Ya, masih tidak ada? Ini yang dosen bisa keluar ya Pak Dawan ya. Boleh. Ya, termasuk Pak Rektor mungkin. Lihat dulu Pak Rektor. Pak Rektor bisa tadarus dulu Pak.
Istirahat, bukan disuruh keluar Pak Rektor, cuma diminta istirahat dulu. Pak Biro ini juga bisa live ya Pak. Ya Pak. Pak Jadi Tawam. Pak Suhat nanti yang dikirim Pak Prof Risa nanti itu yang dibaca sebelah kanan aja ya. Dan kalau ada hal-hal yang dianggap tidak bersesuaian, kasih aja nanti catatan. Supaya menjadi bahan diskusi kita. Siap. Iya, Pak. Sudah saya kirimkan notulensinya ke Prof. Darwis. Ya, sekarang sudah bisa lihat setelah minta mahasiswanya masuk. Baik. Ada berapa mahasiswa ini? Ada 3 perwakilan masing-masing fakultas. Itu sesuai dengan dikirim ke kami ya, nama-namanya ya? Iya, sesuai, Prof. Ini saya kirim apa? Ya, saya ini kan, ini Pak ini. Iya. Ini apa ini? Ini nampak ya? Untuk saya stop dulu. Itu dibaca bersama timnya Pak Suat. Mungkin sekitar setelah kami wawancara dia ini sudah bisa didiskusikan. Siap. Iya. Sudah masuk. Masuk ya. Sudah. Jadi yang di apa sih yang kanannya ya? Baik, Prof. Nah, Yang dari hasil asesmen. ya, ya. Oke. Baik. Ini mahasiswa sudah siap dari. Ini Pak Dawa masih ada di sini ya. Mungkin ditinggal pergi nih Pak. Iya. Salat subuh ada. Nah, saya remove aja. Apa bisa? Saya remove aja. Ya, dari Prof aja. Ya. Sudah remove. Pak Tamrin ini siapa? Pak Rektornya masih ada, Prof. Pak Tamrin ini siapa nih Tamrin? Tamrin ini siapa? Pak Suat? Siapa ini? Gangguan sinyal, Bro. Ya, halo? Sedang gangguan sinyal. Saya sedang gangguan sinyal. Tamrin ini siapa nih? Cari muka aja ya? Iya, Bro. Gantikan. Siapa? Saudara Tamrin Fatoni siapa? Tolong dibuka kameranya. Saudara Tamrin Fatoni, tolong dibuka kameranya. Ini mahasiswa bukan? Pak Tamrin dosen apa mahasiswa? Pak Tamrin dosen atau mahasiswa? Dosen. Oh, dosen berarti saya keluarkan dulu ya. Oh, notulen. Oh, notulen. Tidak keluar itu. Ini Mbak Dila ini apa siapa sih? Ini staf tadi, Prof. Berarti bisa dikeluarkan ya, Prof? Ya. Kita keluarkan. Pak Rektor juga masih ada ini. Ya, saya keluarkan dulu ya. Tadi kita di belum aja lah. Ini mahasiswanya cuma 3 tok ya? Iya ya, kok masih mahasiswa cuma 3 doang?